Oke guys, balik lagi dengan Empire Predator Aquatic. Hari ini kita akan membahas penyakit-penyakit pada ikan. Salah satunya adalah kutu air atau kutu ikan. Kutu ikan ini bisa terdapat pada ikan karena beberapa hal yang ada di bawah berikut ini. So tonton videonya sampai selesai. Sebelum ke video, saya mau mengingatkan lagi kepada kalian untuk subscribe channel ini dan like video ini, serta apabila ada saran atau pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar di bawah guys. Oke, kita akan membahas kutu pada ikan. Kutu air mudah diatasi, tapi jika telat penanganannya bisa berakibat fatal. Ciri-ciri ikan yang terkena kutu air: dia akan menggesek-gesekkan badannya ke dasar kolam atau melompat keluar dari permukaan air dengan posisi loncat yang ke samping. Jika berenang, salah satu sirip samping dilipat atau terpantau bagian sirip terdapat bintik-bintik merah, tanda kutu atau sedang menempel pada sirip. Jika sudah parah, biasanya ikan berdiam diri di dasar kolam dan tidak mau makan. Terdapat semacam bisul dan bintik yang menghitam dan terdapat serabut keluar dari bintik tersebut. Ini yang disebut dengan kutu jarum. Untuk penanganan awal untuk kutu jarum, dapat dilakukan penarikan serabut kutu tersebut menggunakan pinset. Setelah itu, berikan antiseptik seperti betadine untuk kutu bulat. Jika mampu, mengurangi dengan membuang kutu dari tubuh ikan. Setelah itu, lakukan treatment pada kolam ikan dan airnya. So, timbul pertanyaan, kenapa ikan kita bisa terkena kutu? Jawabannya bisa salah satu dari penjelasan di bawah ini. Masuknya ikan baru yang tidak terbebas dari kutu dan telur kutu. So, kalian harus awasi ikan baru yang akan kalian masukkan ke dalam tank. Apabila kalian mendapati ikan kalian kurang sehat, lebih baik diisolasi terlebih dahulu teman-teman. So, yang kedua, kualitas air yang memburuk. Saya juga bingung menjelaskannya kenapa, tetapi betul hal ini kadang terjadi. Jadi kualitas air yang memburuk bisa saja menimbulkan ikan terkena kutu. Air yang baru dimasukkan bisa saja mengandung telur-telur kutu pada ikan. So, itu bisa menyebabkan ikan terkena kutu yang terkontaminasi dari air yang masuk setelah pergantian air. Penggunaan jaring atau peralatan kolam ikan yang kurang steril. Ini menjadi dasar yang salah satu kita kurang diperhatikan. Ketika kita menggunakan jaring untuk mengambil ikan, pastikan jaring tersebut dalam keadaan steril dan bersih. Karena kadang-kadang jaring suka disimpan di tempat yang kurang steril. Yang keempat adalah tidak tuntasnya pengobatan kutu sebelumnya. Kita harus pastikan bahwa pengobatan itu harus tuntas. Karena itu, ketika kutu ikan ini sudah menempel pada satu ikan, kita harus isolasi ikan tersebut sampai sembuh. Apabila tidak sampai sembuh, bahkan sampai meninggal, jangan sekali-kali memberi makan ikan predator kalian dengan ikan yang sudah mati karena kutu. Karena bisa mengakibatkan ikan predator kalian terkena kutu ikan juga. Jika di dalam kolam ikan terdapat ikan yang terkena kutu, maka kita anggap air dan lingkungan ikan semua terkena kutu. Maka dari itu penanganan ikan per ekor tidak akan efektif, sehingga salah satu kolam harus ditreatment untuk mematikan kutu. Berapa persen keberhasilan pengobatan kutu di dalam kolam? Jawabannya bisa 100%. Tetapi tidak ada jaminan kutu tidak ada lagi setelah 5-6 bulan kemudian. Penanganan kutu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tapi jika kami yang melakukannya, kami akan lakukan cara yang ekstrim. Dan alhamdulillah belum pernah gagal, kecuali ikan dalam kondisi lemah. Karena misal sakit, selama pengiriman atau secara bersamaan terkena penyakit atau parasit lainnya. So, perhatikan penanganan di bawah ini. Siapkan diimilin bubuk. Apa itu diimilin bubuk? Nanti kita akan bahas di next video ya. Biasanya dijual eceran dalam saset 2 atau sampai 5 gram. Setiap gram untuk treatment 1000 liter atau 1 ton air. Kami melakukan dengan cara berikut.
Nomor 1, kurangi volume air sehingga pemakaian diimilin dapat diminimalkan. Misal jumlah air di kolam menjadi 2000 liter atau volume yang mudah diukur. Selama pengobatan, ikan tidak diberi makan selama 5-6 hari. Nomor 2, matikan pompa filter kemudian tebar diimilin di dalam kolam sesuai jumlah yang dibutuhkan. Lebihkan sedikit juga nggak apa-apa sih selama pompa filter mati. Aerasi tetap hidup ya, jangan sampai mati. Mematikan pompa ini mencegah obat diimilin terperangkap dalam media filter sehingga obat tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nomor 3, setelah 2-3 jam hidupkan pompa air filter. Dan nomor 4, keesokan harinya ganti air sebanyak 5-10% dan lakukan ulang pemberian obat pada instruksi yang sebelum-sebelumnya sampai 3-5 hari. Nomor 5, di hari yang ketiga biarkan kondisi kolam tanpa diganti airnya. Dan di hari yang keempat tambahkan air di hari yang kelima dan ditambahkan sampai ketinggian normal. Jadi di hari yang ketiga jangan terlalu dihabisin airnya ya. Pokoknya metodenya kalian perhatikan baik-baik lah ya. Hanya saja kami tidak menyarankan mengikuti cara ini jika ikan sudah dalam kondisi parah atau luka-luka. Filter menggunakan media batu zeolit ya. Dan penggunaan metode ini sebaiknya menghubungi kami ya. So, kita akan membahas tentang kutu ikan ini sampai di sini aja dulu guys ya. Kalau ada yang pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Kalau masih berkutu ya ikannya, saran saya sih kalian harus memperhatikan dari awal beli teman-teman. Karena ikan itu akan terlihat kesehatannya ketika kita di awal beli gitu ya. Ketika ikan itu baru datang, kita harus tanya dulu ini ikan udah berapa hari gitu di sini di tempat jualnya. Kalau misalkan baru banget datang, kita saran saya jangan dulu beli gitu ya. Kita harus tunggu dulu 2-3 hari kemudian gitu ya. Karena harganya juga yakin masih sama gitu. Kecuali kalau memang itu adalah pergerakan harga yang cukup cepat ya. So, untuk kedepannya mungkin kita harus memperhatikan itu dan kita harus memperhatikan kualitas air teman-teman. Karena kualitas air ini sangat penting teman-teman. Karena bagaimanapun atau sekuat apapun ikan, apabila kualitas airnya kurang atau tidak cocok dengan ikan, maka ikan itu akan selalu mati teman-teman. Jadi kalian harus perhatikan kualitas air dengan sangat baik ya. So, itu aja dari Empire Predator Aquatic hari ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Predator.